Kalian semua pasti tahu nih berita ekonomi yang sempat heboh beberapa bulan yang lalu, yaitu soal keputusan Menteri Keuangan yang baru untuk menyalurkan dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank nasional. Langkah ini sempat ramai diperbincangkan karena nilainya fantastis dan banyak yang bertanya-tanya, untuk apa dana sebesar itu disalurkan ke bank? Apakah ini aman? Dan apa dampaknya ke ekonomi kita? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak terus ya video ini. Kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, gimana disebutnya? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Menurut laporan Kementerian Keuangan RI, keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan atau KMK nomor 276 tahun 2025. Kebijakan ini dilakukan karena dana pemerintah banyak mengendap di rekening Bank Indonesia tidak berputar dalam ekonomi real. Akibatnya, uang negara tidak menimbulkan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan bahwa penyaluran 200 triliun rupiah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas bank agar perbankan lebih leluasa menyalurkan kredit ke sektor produktif dan UMKM. Dengan kata lain, uang ini bukan hibah loh, tetapi penempatan dana sementara agar bank bisa mempercepat sirkulasi uang di masyarakat. Menurut berita Tempo, Kementerian Keuangan menyatakan uang ini disalurkan ke 5 bank nasional, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI, masing-masing sebesar 55 triliun rupiah, BTN 25 triliun rupiah, dan BSI 10 triliun rupiah. Penyaluran ini dimulai pada pertengahan September 2025 dan dilakukan secara bertahap dengan pengawasan langsung dari Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia. Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi fiskal ekspansif pemerintah. Pak Purbaya sendiri mengatakan bahwa uang negara harus bekerja untuk ekonomi nasional. Selain itu, laporan dari Antara News juga menyebutkan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2025, meningkatkan penyaluran kredit UMKM, serta menjaga stabilitas suku bunga di tengah tekanan global. Lalu, bagaimana dampak dari kebijakan ini? Beberapa pekan setelah kebijakan ini diterapkan, data awal dari CNBC Indonesia mencatat peningkatan likuiditas di bank-bank himbara. Beberapa bank melaporkan penyaluran kredit baru mulai naik, terutama di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, suku bunga pinjaman mulai sedikit turun karena dana segar masuk ke sistem perbankan. Namun, tidak semua pihak sepakat. Beberapa ekonom dari Universitas Gadjah Mada, UGM, menilai langkah ini belum tentu langsung berdampak ke sektor real. Menurut mereka, jika permintaan kredit masih rendah, bank bisa saja menahan dana itu tanpa menyalurkannya ke masyarakat. Karena itu, perlu pengawasan dan evaluasi yang ketat agar dana benar-benar dimanfaatkan secara produktif. Jadi, kesimpulannya, kebijakan 200 triliun rupiah dari Menteri Keuangan Purbaya adalah strategi fiskal untuk mempercepat perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini bisa menjadi stimulus besar bagi dunia usaha, asal disalurkan dengan transparan dan tepat sasaran. Bagaimana menurut kamu? Apakah kebijakan ini langkah cerdas atau beresiko tinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Fokus saya sekarang adalah membuat anggaran yang ada atau yang nanti 2026 itu dampaknya optimal dulu buat ekonomi, nggak ada yang nganggur, penyerapan anggaran tepat waktu, dan uang yang kita serap tidak mengganggu sistem perekonomian. Itu utamanya. Nanti kalau itu optimal, baru kita pikirkan kalau perlu mesin atau bahan stimulus tambahan lagi ke perekonomian. Itu dulu. Kalau sekarang kalau misalnya saya kasih uang lebih banyak, padahal kementerian belum bisa nyerap, kan nggak ada gunanya. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game.